Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asyrofil mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu peradaban Islam pada dinasti Umayyah Timur dan Barat. Yang pertama itu dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah juga disebut orang sebagai Umayyah, yang ambil nama keturunan dari Umayyah ibnu Abdisham ibnu Manaf. Ia adalah salah seorang termuka dan persekutuan pada zaman jahiliyah, bergandengan dengan pamannya Hashim ibnu Abdul Manaf. Umayyah dan Hashim berebut pengaruh dan proses-proses sosial politik pada zaman jahiliyah, namun Umayyah lebih dominan. Hal ini karena ia merupakan pengusaha yang kaya dan memiliki banyak harta yang berlimpah, padahal harta dan kekayaan menjadi faktor dominan untuk merebut hati di kalangan Quraisy, sehingga Hashim tidak dapat mengimbangi keponakannya tersebut. Setelah kematian Hasan akibat diracun, Muawiyah menjadi pengusaha tunggal dan memindahkan ibu kota pemerintahan yang semula di Kufah dan sebelumnya lagi di Madinah berganti ke Damaskus. Pada masa ini terdapat 3 tokoh kunci yang berpengaruh di kalangan Umayyah. Mereka adalah Umar ibnu As, Mughirah ibnu Syu'bah, dan Ziyad ibnu Abi. Ketiga tokoh inilah yang membantu meletakkan fondasi dinasti Umayyah. Muawiyah segan terhadap ketiganya karena mereka itu paham betul kelebihan dan kekurangannya. Umar ibnu Nu'as adalah tokoh yang menyelamatkan Muawiyah pada saat perang Siffin, sementara Mughirah dan Ziyad dianggap sebagai tokoh yang memperkokoh kedudukan sebagai khalifah. Terpenuhnya Ali, melainkan sejak gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Pertama, berupa dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Kedua, sebagai administrator, Muawiyah sangat bijak dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negara sejati, bahkan mencapai tingkat sifat tinggi yang dimiliki oleh pembesar Mekah pada zaman dahulu. Jadi di sini kita ambil kesimpulannya, itu dinasti Umayyah ini dapat diambil nama dengan dinasti Umayyah. Itu diambil daripada keturunan dari Umayyah ibnu Abdisham ibnu Manaf. Dia itu adalah seorang terkemuka dalam persekutuan pada zaman jahiliyah. Beliau ini bergandengan dengan pamannya, yaitu Hashim ibnu Abdul Manaf. Jadi Umayyah dan Hashim ini berebut tentang proses sosial politik pada zaman jahiliyah tersebut. Namun Umayyah lebih dominan daripada Hashim. Hal ini dikarenakan kenapa lebih dominan Umayyah, karena Umayyah adalah dia adalah seorang pengusaha yang kaya dan dia ini memiliki banyak harta. Jadi di masa ini adalah kekayaan adalah faktor dominan untuk merebut hati di kalangan Quraisy tersebut.
sehingga Hasyim tidak dapat mengimbangi kemenakannya tersebut. Jadi setelah kematiannya Hasan akibat diracun, Muawiyah menjadi penguasa tunggal dan memindahkan ibu kota pemerintahan. Jadi setelah kematian Hasan akibat diracun, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan yang mana semulanya itu di Kufah dan sebelumnya lagi di Madinah. Jadi diganti oleh Muawiyah di Damaskus. Pada masa itu terdapat 3 tokoh kunci yang sangat berpengaruh pada masa itu. Pertama adalah Umar ibnu As, yang kedua itu Mughirah bin Syu'bah dan Ziyad ibnu Abi. Ketiga tokoh ini adalah meletakkan pondasi dinasti Umayyah. Jadi Muawiyah sangat seganlah terhadap ketiga tokoh yang saya sebutkan tadi, karena mereka itu paham betul kelebihan dan kekurangannya. Umar ibnu As adalah tokoh yang menyelamatkan Muawiyah pada saat perang sifil. Mungkin itu. Lanjut yang B. Yang B yaitu khalifah di dinasti Umayyah. Para khalifah dinasti Umayyah. Jadi kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad. Tepatnya selama